ada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita ulangi ayatnya yang ke-28 dengan mengganti kata aku dengan nama kita sendiri. 2, 2, 3. Tetapi Chandra suka dekat pada Allah. Chandra menaruh tempat perlindungan Chandra pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara doa dan puasa, kita sedang berbicara dengan satu prinsip rohani yang begitu menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab, pertama kali orang berseru kepada nama Tuhan, itu di dalam Kejadian ketika Kain dan Habil ada persoalan, Kain membunuh Habel dan kemudian Tuhan menggantikan Habel dengan seorang anak, dan mulai saat itu mereka mulai berseru kepada nama Tuhan. Disitulah dimulai yang namanya doa. Doa adalah sebuah seruan. Doa adalah sebuah panggilan kepada nama Tuhan yang perkasa. Doa bukan serangkaian permintaan, tapi doa adalah sebuah kerinduan kepada Allah. Doa adalah sebuah keinginan dekat dengan Allah. Doa selalu dimulai dari perasaan seorang manusia yang sadar bahwa dia butuh Allah. Bukan karena motivasi, kemauan atau keinginan. Doa tidak pernah dimotivasi atau doa tidak pernah digerakkan oleh karena kebutuhan manusia terhadap sesuatu yang dia mau. Tapi doa lahir dari sebuah kerinduan akan Allah. Itu sebabnya ada seruan kepada Allah. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 3, itu ayat yang sering kali kita dengar. Apa dikatakan di situ? Berserulah, coba lihat Yeremia 33 ayat 3, bisa ditampilkan mungkin sama tim multimedia. Berserulah, baca sama-sama yuk, 2, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak terpahami. Yang tidak kau ketahui. Jadi bukan tentang apa yang saya mau Tuhan, lalu kita bawa proposal kita dalam doa. Tuhan, saya mau ini. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak mau lagi berdoa. Bukan itu. Tetapi doa adalah sebuah kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan karena ada situasi yang saya tidak mengerti. Ada keadaan yang saya tidak tahu. Dan hal itu adalah hal yang besar, kata Tuhan. Hal yang tidak terpahami. Bukan hal yang diingini. Tapi orang mereduksi doa menjadi kemauan. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan doa, dia tidak mengajarkan tentang permintaan saja. Tetapi dia mendahulukan dengan apa? Bapa kami yang di sorga. Dimulai dari identitas. Doa itu adalah relasi anak dan bapa. Jadi saat engkau berdoa, engkau sudah tidak sedang menghadapi bos. Engkau tidak sedang menghadapi raja yang begitu mengerikan. Engkau tidak sedang menghadapi tuan yang beringas. Tapi engkau sedang berhadapan dengannya Bapa. Jadi doa itu adalah identitas, bukan transaksi. Doa itu adalah relasi, bukan sebuah barter dengan Tuhan. Itu sebabnya orang yang malas berdoa sebenarnya orang yang tidak mau berelasi dengan Tuhan. Orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena seringkali yang ada di otak kita
Doa itu adalah serangkaian permintaan. Doa itu adalah kata-kata yang indah, yang disusun dengan puitis untuk seorang raja yang hebat. Banyak orang melakukan itu. Tetapi doa pertama-tama adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Seorang yang berdoa adalah seorang yang membangun relasinya dengan Tuhan. Bukan seorang yang mau barter sama Tuhan. Bukan seorang yang sedang mau bertransaksi dengan Tuhan. Karena doa adalah hubungan bapa dan anak. Saya ingat sekali pernyataan seorang mantan presiden Indonesia. Dia berkata begini, orang Kristen itu paling dekat dengan Tuhan. Kalau kita panggil agama yang satu panggil dia Tuan. Agama yang satu panggil dia dengan Raja. Agama yang satu panggil dia dengan Om. Dan ada agama lain yang panggil dia dengan, dan agama Kristen memanggil dia dengan Bapa. Kekristenan memberikan sebuah identitas kepada kita. Bahwa Tuhan kita adalah Bapa kita. Itu sebabnya iblis selalu berusaha merusak gambar Bapa di dunia ini. Itu sebabnya iblis selalu membuat hubungan Bapa dan anak hancur. Kenapa? Karena iblis tidak mau relasi kita antara kita dan Bapa itu jelas. Kenapa iblis menginvestasikan banyak sekali sumber daya untuk menghancurkan bapak-bapak? Untuk menghancurkan para pria supaya apa? Orang-orang kehilangan gambaran tentang relasi antara Bapa dan anak. Dan kenapa Tuhan menaruh yang namanya pemuridan sebagai amanat agung? Supaya relasi Bapa dan anak itu dipulihkan. Itu sebabnya kenapa di gereja ini kita dimuridkan. Ada Bapa rohani kita, ada Mama rohani kita. Kenapa? Karena memulihkan relasi itu adalah bagian dari mengerjakan amanat agung. Dan itu yang diserang oleh iblis. Itu yang berusaha dirusak oleh iblis. Investasinya lewat tayangan film, lewat tayangan lagu, lewat banyak hal. Mulai dirusak, mulai dihancurkan. Supaya kita kehilangan relasi. Dan akhirnya kita kehilangan yang namanya doa. Kita berpikir doa itu adalah proposal untuk Tuhan setujui. Kita berpikir doa itu adalah semua berbicara tentang kata-kata yang indah supaya Tuhan senang. Bukan. Tapi doa pertama-tama itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Seruan seorang manusia berdosa, seruan seorang manusia yang terbatas kepada Allah yang tidak terbatas. Sebuah relasi di mana kita yang harusnya binasa, tapi diangkat menjadi seorang anak. Ini relasi yang dibangun di dalam doa. Itu sebabnya kenapa kita di dalam pelayanan ini mendorong saudara untuk terus rajin berdoa. Mengapa? Supaya saudara memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Asaf ketika dia menulis Mazmur pasal 73. Tolong kita bantu slide-nya. Saya berikan sedikit gambaran tentang Mazmur 73. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa lihat struktur dari Mazmur 73 ini. Ayatnya yang pertama, kalau Bapak Ibu baca, itu sebuah deklarasi, sebuah pengakuan tentang iman Kristen yang normatif. Bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Semua orang Kristen pasti berkata bahwa Allah itu baik. Bahkan kita punya lagu. Lagunya berkata Allah itu baik, Allah itu baik. Semua orang berkata demikian. Allah itu baik. Dan itu sebuah pengakuan iman yang standar. Itu bisa lip sync, itu bisa lip service, itu bisa kata-kata di mulut saja. Allah itu baik. Bahkan orang yang tidak pernah pergi gereja pun dia akan bilang Allah itu baik. Oh, Allah itu bisa ditemui di mana saja, makanya saya tidak harus ke gereja. Kenapa? Karena Allah itu baik, dia mengerti keadaan saya. Oh ya. Itu hanya sebuah lip service. Allah itu baik. Lalu ayatnya yang ke-2 sampai 14 itu berbicara soal krisis iman seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Asaf ini adalah seorang praise and worship, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja. Dan dia menulis 12
12 pasal dalam kitab Mazmur bersama dengan Daud. Dia adalah seorang pemimpin pujian yang dipercayakan oleh Daud untuk memimpin tim puji-pujian di bait suci, di kemah pertemuan yang dibangun oleh Daud. Dia seorang hamba Tuhan yang memimpin pujian di pondok Daud atau di kemah Daud. Dia seorang yang memiliki suara yang begitu bagus, keterampilan pelayanan yang begitu hebat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun Asaf bilang dalam Mazmur itu, Tuhan, hampir saja saya tergelincir. Kenapa? Karena saya lihat orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kelihatan hidupnya jauh lebih nyaman, lebih enak dari saya. Sepertinya kekudusan saya, kesalehan saya, pelayanan saya tidak mengubah keadaan saya. Saya makin kacau hidupnya, saya punya makin banyak pergumulan, makin banyak tantangan. Asaf mulai membandingkan dirinya dengan orang di luar Tuhan. Asaf mulai melihat, Tuhan, saya ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi orang lain sana tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok hidupnya jauh lebih enak ya. Dia tergelincir dengan imannya. Sampai dia berkata apa? Tuhan, saya gak mau lagi deh, saya capek jadi orang saleh. Saya cemburu, kenapa orang-orang yang di luar Tuhan jauh lebih makmur hidupnya. Jauh lebih gemuk keadaannya. Sementara saya ini yang sungguh-sungguh hidup saya menderita penuh pergumulan. Seringkali ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang tidak benar, kita akan menjadikan pelayanan kita itu transaksi sama Tuhan. Kita akan bandingkan, Tuhan saya lebih sungguh-sungguh loh. Saya udah berdoa 3 jam per hari loh. Tuhan saya udah bayar harga loh. Saya udah berpeluhan, saya udah melakukan kebenaran. Tapi kenapa hidup saya tidak seperti orang lain yang di luar Tuhan? Saat kita melakukan itu, iblis ketawa, masuk kau dalam jebakan saya. Karena kenapa? Iblis akan selalu menarik kita untuk membandingkan hidup kita dengan orang di luar sana. Iblis akan selalu menarik hidup kerohanian kita untuk bertransaksi sama Tuhan. Dengar baik. Relasi dengan Tuhan bukan sebuah transaksi, tapi sebuah relasi. Hubungan dengan Tuhan itu bukan transaksi, tapi relasi. Kalau kita gagal memahami ini, kita tidak akan bertahan di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita akan lihat orang lain yang kacau-kacau hidupnya lebih baik, seolah-olah lebih baik. Dan kita yang sungguh-sungguh sepertinya penuh dengan pergumulan. Dengan berdoa, kita mengalihkan pandangan kita. Asaf ini dia lihat orang-orang di luar sana yang kacau hidupnya, yang fasik. Tapi dia lebih diberkati, dia rasa seperti lebih diberkati. Dia mulai bergumul dalam batinnya. Tuhan, kenapa orang saleh banyak pergumulannya? Kenapa orang fasik hidupnya baik-baik saja? Dia mulai bergumul, dia mulai bertanya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kenapa seperti itu? Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di ayatnya yang ke-15 sampai 16. Dia mulai bergumul, dia mulai tanya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Mungkin ada di antara kita juga berpikir begitu. Dulu sebelum saya dekat dengan Tuhan hidup saya baik-baik saja. Tapi kok semakin saya dekat dengan Tuhan kok banyak masalah datang ya? Mungkin ada yang pikir begitu? Dengar ini. Itu strategi si jahat untuk membuat engkau dekat dengan Tuhan. Membuat engkau tidak lagi dekat sama Tuhan. Iblis berusaha menarik perhatianmu dari Tuhan. Untuk melihat orang di luar Tuhan. Supaya engkau tidak lagi dekat dengan Tuhan. Iblis berusaha membuat engkau tidak mengalami relasi dengan Tuhan. Supaya engkau menjadikan Tuhan itu bahan transaksi. Barter sama Tuhan. Iblis tarik perhatianmu. Coba lihat sana. Orang itu tidak sungguh-sungguh. Tapi hidupnya jauh lebih baik dari kamu. Kamu doa puasa, doa terobosan, pelayanan dari Senin sampai Minggu. Tapi hidupmu biasa aja. Lihat di sana. Dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidupnya baik-baik saja. Iblis akan tarik hidupmu untuk lihat realita itu. Karena iblis tidak mau engkau sadar. Bahwa ketika saya berdoa, saya sedang punya relasi, bukan transaksi. Saya punya hubungan dengan Bapa, identitasnya clear, bukan antara bawahan dan atasan.
Bukan antara tuan dan hamba, tapi antara bapa dan anak. Tuhan mau membangun relasi ini. Tapi iblis mau kita bertransaksi sama Tuhan. Tuhan mau kita dekat sebagai pribadi, sebagai anak. Tapi iblis mengecoh kita dengan memperlihatkan kepada kita relasi di luar sana. Ini Asaf bergumul, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang melayani Tuhan. Tapi dia mulai buka matanya lihat dunia, lihat orang yang tidak dalam Tuhan. Dia mulai banding-bandingkan, dia mulai bergumul dalam hatinya. Saudara tahu kenapa Yesus berkata ketika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Kuncilah pintumu karena Bapa yang akan melihat apa yang tersembunyi dan membalasnya secara tersembunyi. Kenapa? Karena seringkali orang menjadikan doa itu sebagai pamer. Sebagai bentuk kerohanian yang hebat. Karena dia berpikir dengan dia sungguh-sungguh berdoa, dia sedang bertransaksi dengan Tuhan. Dia naik level dengan Tuhan. Bukan. Karena yang Tuhan mau dalam doa itu adalah sebuah relasi. Itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Bukan barter sama Tuhan. Bukan transaksi dengan Tuhan. Amin. Apa yang membuat Asaf berubah pikiran? Apa yang membuat Asaf mengalami titik balik? Kita lihat ayatnya yang ke-17. Ketika dia sedang bergumul melihat dunia, melihat keadaan, melihat realita orang saleh lebih susah kehidupannya daripada orang yang fasik. Apa yang menjadi titik balik hidup Asaf? Ayat 17 kita baca yuk bareng-bareng 2, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf ketika dia lihat keadaan dunia yang begitu berbanding terbalik antara orang percaya dan orang yang fasik. Dia mulai ambil waktu untuk masuk ke dalam ruang pribadi Tuhan. Atau dalam bahasa keren hari ini disebut secret room. Tapi saya lebih senang menyebutnya ruang pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan privat kita dengan Tuhan. Kita punya relasi pribadi dengan Bapa. Kita masuk ke ruang pribadi kita dengan Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan di sana. Sehingga dia memperlihatkan kepada kita kesudahan dari orang-orang fasik. Kesudahannya apa? Ini diekspresikan oleh seorang bernama Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah. Kita lihat sama-sama Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Apa sih akhir dari orang-orang fasik itu? Kita lihat sama-sama. Pengkhotbah pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-19 sebenarnya kalau dalam Alkitab tertulis. Tapi dalam Alkitab elektronik disebut ayatnya yang ke-20. Dan Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Dengar baik saya baca. Tidak sering, mulai dari ayatnya yang ke-18. Atau ayat 19 dalam Alkitab elektronik. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu adalah karunia Allah. Tidak selalu ia mengingat umurnya karena Allah memberikan kepada dia sibuk, membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang fasik? Baca ayatnya yang pasal 6 ayat 1. Baca sama-sama yuk, sama ayat sampai ayat 2. 2, 2, 3. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai Allah kuasa. Tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan. Inilah akhir dari orang fasik itu. Mungkin dia secara pandangan manusia dia berlimpah. Mungkin secara manusia dia kaya. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi satu yang dia tidak punya. Karunia untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Karunia hubungan
relasi dengan Tuhan. Kalau tidak menikmati karunia hubungan relasi dengan Tuhan, maka dengar baik. Semua kemegahan, semua kelimpahan akan hancur. Akan ada yang namanya perasaan pahit. Itu sebabnya banyak orang kaya yang di luar Tuhan hari ini kepahitan. Penuh dengan kecurigaan, penuh dengan keraguan-raguan. Bahkan kita bisa lihat orang-orang kaya yang tidak kekurangan harta masuk penjara karena korupsi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki yang namanya karunia untuk menikmati. Mereka selalu merasa kurang, mereka selalu merasa tidak puas. Mereka selalu merasa tidak memiliki sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir kurang. Padahal Tuhan selalu memberikan kepada anak-anaknya ketika mereka tidur karunia untuk menikmati. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan. Itulah yang dibuat Asaf ketika dia mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia mulai menutup mata dari gangguan dunia. Dia mulai menutup mata dari setiap godaan dunia. Dia mulai ada di hadirat Tuhan. Dia mulai ada di ruang rahasia dengan Tuhan. Di ruang privatnya dengan Tuhan. Dia mulai ada di situ. Bukan sebagai transaksi dengan Tuhan. Tapi dia berelasi dengan Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kepada dia akhir daripada orang-orang fasik. Akhirnya apa? Sangat menderita. Sangat menderita. Lalu kemudian Tuhan memulihkan relasinya. Lalu kemudian Tuhan memulihkan hidupnya. Lalu kemudian Tuhan memulihkan caranya berpikir. Sampai akhirnya dia berkata apa? Tidak ada lagi yang kuingini di dunia ini. Karena hanya Tuhan bagianku. Sampai akhirnya dia berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Di momen inilah gambaran yang dialami oleh Musa. Ketika Tuhan datang di Gunung Sinai dengan gemuruh yang begitu hebat. Sampai orang Israel bilang apa? Musa, jangan kami yang ketemu Tuhan. Kamu saja yang ketemu Tuhan. Karena kami nanti mati kalau ketemu Tuhan. Akhirnya Musa naik ke gunung itu. Dan dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Untuk pertama kali dalam Alkitab tentang puasa. Ketika Musa naik ke hadapan Tuhan. Bukan untuk meminta sesuatu. Tapi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Musa menikmati relasi dengan Tuhan. Musa menikmati hubungan dengan Tuhan. Sampai dia lupa hari. Sampai dia lupa makan. Sampai dia lupa minum. Dia terpesona dengan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Asaf. Dia bilang apa? Sekalipun hatiku, dagingku habis. Sekalipun saya tidak dapat apa-apa. Sekalipun secara fisik saya menderita. Sekalipun secara fisik saya mengalami kesulitan. Tapi ketika Tuhan menjadi bagianku, itu lebih dari cukup. Itu yang kemudian dikatakan dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena benar-benar Asaf dan Daud ini mendiskusikan firman ini, Mazmur ini dengan menarik sekali, dengan realita kehidupan. Kalau saudara baca di Mazmur 37 bagaimana Daud menjelaskan dari perspektif yang lain tentang Tuhan membela orang-orang saleh. Bahwa kelimpahan orang-orang fasik itu semu. Saudara akan tahu bahwa semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin tidak peduli dengan fisik dan hati. Kadang-kadang orang marah sama keadaan karena hatinya tersinggung. Makanya Asaf bilang apa? Sekalipun hatiku habis lenyap, tetap Tuhan bagianku. Maksudnya apa? Sekalipun saya gak dapat apa-apa dari Tuhan, saya tetap memiliki relasi dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan puasa. Puasa itu bukan tahan lapar atau mogok makan. Seperti seorang anak kalau tidak dikasih mainan sama orang tuanya, dia tidak mau makan. Untuk paksa Tuhan jawab maunya. Bukan. Puasa itu adalah kita menikmati Tuhan lebih daripada yang lain. Kita menikmati relasi dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Kita lebih terpesona duduk di hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan daripada makan makanan yang enak. Bukan menggantikan makanan dengan firman, bukan. Tapi kita lebih menikmati firman daripada makanan. Bukan ganti pola makan,
bukan puasa atau diet. Bukan tidak makan atau diet. Tapi puasa yang dimaksud Tuhan adalah engkau lebih menikmati hubunganmu dengan Tuhan daripada yang lain. Makanya dia bilang selain Tuhan tidak ada yang lain. Itulah puasa. Ketika engkau dan saya bukan menjadikan puasa sebagai transaksi atau todong Tuhan atau paksa Tuhan, tapi lebih menikmati Tuhan. Saat itulah engkau sedang menikmati realita sebuah doa dan puasa. Karena doa bukan permintaan, puasa bukan mogok makan, tapi puasa, doa dan puasa adalah sebuah relasi. Tuhan lebih dari yang lain. Doa adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Puasa adalah menikmati Tuhan. Ikut dengan saya. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Puasa adalah menikmati Tuhan. Kalau kita memiliki mental ini, kita akan doa puasa bukan untuk minta sesuatu, tapi untuk mengalami Dia lebih lagi. Sehingga doa puasa bukan lagi beban, tapi menjadi sebuah kesenangan. Kenapa? Karena menikmati Tuhan. Karena memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Doa puasa bukan lagi sekedar paksaan atau disiplin rohani, tapi doa puasa menjadi sebuah kenyamanan rohani, kesenangan rohani. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang dekat. Kita menikmati Tuhan lebih daripada menikmati yang lain. Inilah yang dialami oleh Asaf. Kenapa Mazmur ini penting? Karena jujur Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan ketemu dengan dunia yang begitu instan. Mau makan tinggal pesan online. Betul? Hujan tinggal pesan taksi online. Mau apa? Mau tugas sekolah, bingung, tidak tahu jawabannya apa, tinggal tanya di Google. Apa? ChatGPT. AI. Bikin tugas AI. Sebagai dosen saya baru periksa skripsi mahasiswa. 100% karya ChatGPT. Waktu dia bikin catatan kakinya, buku karya Karl Barth, halaman 257. Saya cari bukunya Karl Barth. Tidak sampai 257. Saya bilang, kok dapat di mana ini halaman 257? Kok bikin tambahan? Tidak Bapak, itu yang ditulis di ChatGPT. Saya bilang, kok ditipu lagi sama ChatGPT? Nah itu. Karena dunia akan bikin tawaran yang begitu instan, yang begitu mudah. Sehingga kita lupa menikmati Tuhan. Kenapa? Karena butuh apa-apa tidak perlu bayar harga. Butuh apa-apa tidak perlu korban banyak. Tinggal duduk manis di rumah, semua datang mendekat. Kita lupa untuk mendekat sama Tuhan. Bingung mau khotbah apa? Tanya ChatGPT. Bingung mau kerja tugas apa? ChatGPT. Akhirnya Roh Kudus tergantikan oleh ChatGPT. Berarti jadi roh ChatGPT. Nah itu nanti akan ada pelayanan lepas dari namanya roh ChatGPT. Kalau dulu kita doa pelepasan, mengusir setan, roh nenek moyang, mengusir roh jahat, roh teritorial. Nanti kemudian mungkin akan ada roh ChatGPT yang menipu banyak orang dengan cara-cara yang tidak tepat. Nah kenapa saya harus ngomongin ini? Berhubungan dengan doa puasa. Karena jujur, seringkali dunia akan tawarkan sesuatu yang seolah-olah lebih gampang daripada ikut Tuhan. Dunia seperti menawarkan cara yang lebih mudah untuk membuat kita tidak lagi menikmati Tuhan. Kenapa? Karena semuanya tersedia dengan cara yang instan. Semua tersedia. Yang penting ada pulsa, ada uang, semua aman. Kita hidup di dunia yang seperti itu hari ini. Bahkan kita akan melihat orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kelihatannya akan lebih nyaman hidupnya. Yang tidak dekat dengan Tuhan kelihatan hidupnya lebih makmur. Dengan kemajuan teknologi kita bisa lihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan hidupnya lebih kaya, lebih enak. Tapi semua itu hanya hoaks belaka. Kenapa? Sesungguhnya sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang tenar di luar Tuhan mereka habis. Ada banyak orang yang terkenal, K-pop itu kelihatan terkenal tapi
realita membuktikan bahwa mereka banyak yang mati bunuh diri. Ada yang masuk ke dalam narkotika, hancur-hancuran kehidupannya. Kenapa? Karena kekayaan tidak akan pernah memuaskan. Ketenaran tidak akan pernah menyenangkan. Akan ada masa di mana dia hilang semuanya. Dia tidak lagi menikmati semuanya. Itu sebabnya kita pengkhotbah bilang apa? Kalau engkau tidak menikmati Tuhan, semuanya adalah kepahitan dan kesia-siaan. Makanya penting sekali memahami doa dan puasa. Ada 3 hal yang saya catat tentang doa dan puasa. Dari kitab apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan apa yang diekspresikan oleh Asaf ini. Yang pertama, kita tolong bagi slide-nya. Doa dan puasa adalah pengakuan bahwa kita butuh Tuhan. Saat Tuhan menjadi sumber satu-satunya, kita tidak lagi takut kehilangan. Next slide. Next. Saat Tuhan menjadi satu-satunya sumber dari hidup kita, satu-satunya yang kita nikmati, maka tidak ada ketakutan yang akan menimpa kita. Dan seorang pemimpin besar berkata, kalau engkau kehilangan rasa takut, engkau akan jadi pemenang yang menaklukkan banyak area kehidupan. Dosa melahirkan ketakutan, tapi menikmati Tuhan melahirkan kekuatan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin kekuatanmu akan ada. Semakin engkau bangun hubungan dengan Tuhan, semakin kekuatanmu akan nyata. Bukan barter, dengar ini. Bukan karena engkau puasa maka engkau semakin dipakai Tuhan, bukan. Bukan karena engkau doa sungguh-sungguh, semakin Tuhan akan pakai engkau, bukan. Tapi ketika relasimu semakin nikmat dengan Tuhan, kuasa itu mengalir dengan alami. Hadirat Tuhan itu mengalir secara alami. Pengurapan itu tercurah secara alami. Kenapa? Karena engkau sedang jalan dengan Tuhan yang memiliki dunia ini. Bukan karena engkau minta, tapi karena Tuhan sedang jalan dengan engkau. Selama ini orang jadikan itu barter. Dengan dia berpikir, dengan makin dia doa, makin kuasa akan melimpah. Betul itu terjadi. Tapi kebenaran Alkitab mengajarkan bukan karena kau puasa maka kau makin berkuasa. Bukan. Tapi karena engkau menjadikan Tuhan satu-satunya sumber. Tidak ada sumber lain. Dan di momen itu Tuhan pakai engkau dengan cara yang hebat dan luar biasa. Ketika satu-satunya sumber hidupmu adalah Tuhan. Maka pada saat itu tidak ada lagi ketakutan dalam hidupmu. Tidak ada lagi ketakutan. Itulah yang diekspresikan dengan doa dan puasa. Saya mau menikmati Tuhan. Saya mau ada di hadirat Tuhan. Saya mau ada di ruang privatnya Tuhan. Menikmati dengan Tuhan. Maka tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena saya sedang berjalan dengan Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Yang kedua yang saya pelajari tentang doa dan puasa. Doa dan puasa adalah sarana yang Tuhan berikan agar umat Tuhan berhenti sejenak dari hidup serba instan dan cepat agar peka mendengarkan suara Tuhan dengan akurat sehingga hidup kita jadi berkat. Doa dan puasa adalah sebuah sarana yang Tuhan berikan untuk kita masuk ke ruang pribadi Tuhan, menikmati Tuhan, dan kita tidak lagi mengharapkan kehidupan yang instan. Mengapa? Karena kehidupan instan akan membuat kita jadi orang gampangan. Tapi kehidupan menikmati Tuhan akan membuat kita menjadi berkat. Engkau akan jadi berkat walaupun engkau tidak punya banyak uang. Engkau akan jadi berkat walaupun engkau tidak punya banyak fasilitas. Kenapa? Karena ketika engkau masuk dalam doa dan puasa, Tuhan akan memberikan kepadamu kreativitas demi kreativitas untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan. Pada momen itu engkau akan peka dengar suara Tuhan. Pada momen itu engkau akan dikasih tuntunan Tuhan yang luar biasa, yang membuat engkau akan kagum dengan cara Tuhan. Ada orang di sini yang mengalami ketika dia lahir baru, sebelum dia lahir baru, dia bukan apa-apa di kelasnya. Jangan sebut juara deh, mungkin dia juara 17. Tapi ketika dia lahir baru tiba-tiba dia jadi juara 1. Saya ingat sekali ketika saya lahir baru. Pertama kali saya menikmati Tuhan itu pas mau naik kelas 2. Saya lahir baru ketika penaikan kelas 2 SMA. Kelas 1. Waktu itu kami masih pakai catur bulan, tiap 3 bulan ujian.
Juara 17, juara 18, terakhir juara 20. Prestasi luar biasa. Setelah saya lahir baru, naik kelas 2, tiba-tiba raportnya keluar. Juara 1. Wih, saya kaget. Saya bilang sama guru kelas kami, tidak salah tulis ini. Betul, itu nilaimu. Tiba-tiba otak jadi encer. Saya ngobrol sama Ibu Mama Winer tadi malam. Dia cerita bagaimana dulu ketika dia kuliah. Dia tidak tahu banyak hal. Komputer dia tidak mengerti, padahal dia AMD komputer. Tapi begitu dia lahir baru, tiba-tiba dia bisa punya hikmat untuk lulus dengan cara Tuhan. Sampai teman-temannya kaget kenapa nilainya lebih baik daripada orang lain. Pernah ngalamin itu enggak? Kalau belum pernah ngalamin itu, minta Tuhan supaya kita ngalamin itu. Karena semakin kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan buat otakmu makin cerdas. Dengar baik ini, orang yang makin intim dengan Tuhan bukan makin bodoh, tapi makin cerdas. Kenapa? Karena hikmat sorga turun atas dia. Tuhan kasih tahu kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami. Tuhan mengajarmu apa yang orang-orang tidak tahu. Tuhan memberikanmu hikmat apa yang dunia tidak bisa ajarkan kepadamu. Ini yang menjadi rahasia orang yang mendengar suara Tuhan. Dia bukan lebih pintar, dia bukan lebih hebat, tidak. Tapi karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia jalan keluar. Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia solusi. Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia, ini loh jawabannya. Tuhan sendiri yang menuntun kepada dia, ini loh bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Bukan karena dia hebat, bukan. Saya ingat sekali tahun 2015. Ketika Bang Agus suruh saya temani orang misionaris. 3 orang dari Amerika. Bahasa Inggris saya model Google Translate. Mereka tinggal, Bang Agus bilang, Chandra tolong temani mereka 3 hari. Hari keempat saya akan datang. Saya pusing saudara. Saya isi kuota banyak-banyak. Saya sudah tulisan, saya akan baca ini kalau mereka tanya ini. Saya bikin, pas jalan sinyal hilang. Oh haleluya, tidak ada harapan. Waktu mereka ngobrol saya cuma lihat. Saya dalam hati, saya juga mau bahasa roh nanti. Sudah, saya dengar. Saya cuma jawab, oh ya, yes. Kalau saya tidak mengerti, no. Yes. Satu kali kami sampai di satu tempat yang tidak ada shower, yang hanya ada timba. Saya bingung jelaskan bagaimana cara mandi dengan timba. Terpaksa saya bilang, sir, see, use this, take. jadi kasih tahu dia cara mandi itu ambil air siram. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Tapi momen itu menjadi momen saya benar-benar ketika Google tidak bisa diharapkan karena sinyal hilang. Satu-satunya hanya harapan Tuhan semata-mata. Dan momen itu betul-betul Tuhan membuat saya mengerti tentang satu hal. Bahasa itu dari Tuhan. Tiba-tiba hari kedua saya mulai ngerti apa yang dia mau. Tiba-tiba saya mulai paham apa yang dia ceritakan. Saya mulai cerita dalam bahasa Inggris. Pokoknya lurus-lurus, yang saya tahu kosakatanya saya hantam lurus. Tapi puji Tuhan mereka tidak bingung. Mereka seolah-olah mengerti, oh ya. Saya tidak tahu apakah karena mereka menghargai saya. Atau mereka juga stres tidak mengerti, pokoknya saya tidak paham. Yang penting saya ngomong saja, oh ya ayo. Langsung mereka berdoa. Itu pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Ketika tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya tempat bergantung. Apa yang terjadi? Akhirnya 1 orang dari 3 itu memutuskan untuk tinggal di Mamuju menjadi pelayan misi. Kemudian lagi 1 orang lagi yang selanjutnya yang ikut dalam tim itu memutuskan lagi tinggal di Mamuju. Saya sampai heran. Apa yang ku bilang sama mereka sampai mereka tinggal di sini? Di Mamuju kami tidak pakai mobil, saya pakai motor dan saya bilang sama mereka, saya bonceng kalian. Saudara bisa bayangkan orang Amerika yang 2 kali tinggi dengan saya bonceng, saya di depan dan dia duduk di belakang. Itu gambarannya aneh sekali. Saya bawa motor dan dia. Tapi saya lakukan itu. Dan saya tidak kasih tahu mereka kalau saya tidak bisa lihat jalan. Tapi benar-benar hanya Tuhan harapan. Hanya Tuhan saja harapan.
Dan ketika itu terjadi, ternyata pelayanan yang dikerjakan dengan sederhana itu bernilai di hati mereka. Dan sampai hari ini, akhirnya Tuhan melengkapi karunia-karunia berbahasa. Saya mulai bisa belajar berkomunikasi, mulai bisa diskusi, sampai mulai bisa mengajar dalam bahasa Inggris. Itu saya percaya itu karunia. Bukan karena kursus. Karena saya tidak pernah kursus. Jadi kalau kita makin dekat dengan Tuhan, justru kita makin peka dengan Tuhan. Karena Tuhan itu yang tahu bahasa. Tuhan itu yang akan ajar kita cara-cara yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan. Bukan 101 cara menyelesaikan putus cinta. Bukan. Atau tanya sama Google bagaimana caranya menyatakan cinta. Bukan. Tapi ketika engkau makin dengar suara Tuhan, makin peka, makin dengar, Tuhan akan menuntun hidupmu sehingga engkau jadi berkat. Di momen-momen orang-orang merasa kesulitan, engkau dapat berkata, cara keluarnya ini. Kenapa? Karena engkau menikmati Tuhan, Tuhan bicara sama engkau. Tuhan sampaikan isi hatinya sama engkau. Itu sebabnya dengan doa puasa, engkau tidak akan lagi merasa minder walaupun engkau tak punya apa-apa. Dengan berdoa puasa, menikmati Tuhan dan terhubung dengan Tuhan, engkau akan memiliki kemampuan untuk menjadi berkat walaupun engkau sendiri tidak punya uang yang banyak. Kenapa? Karena engkau jadi berkat dengan hikmat Tuhan. Engkau jadi berkat dengan tuntunan Tuhan. Dan itu akan menolongmu tidak kecewa dengan respon-respon orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang ketiga, apa yang saya pelajari tentang doa dan puasa. Setiap kebangunan rohani, ini yang saya lihat dan saya baca dalam sejarah Alkitab. Setiap kebangunan rohani yang besar dalam sejarah kekristenan selalu lahir dari orang-orang yang hidup dalam doa dan puasa. Orang yang ikut dalam doa Jumat kemarin, Pak Leo menyampaikan tentang John Nelson Hyde. Seorang yang benar-benar berdoa untuk India dilawat Tuhan. Dia berdoa berjam-jam untuk India dilawat Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan melawat orang-orang di India dengan Injil dan kuasa Tuhan. Seorang pendoa yang mengelilingi, menebus daerah Afrika. Dia berdoa sama Tuhan, dia doa puasa. Dan Tuhan melindungi dia dari orang-orang kanibal. Akhirnya apa? Injil bisa diberitakan. Bahkan dia ditemukan meninggal dalam kondisi berlutut berdoa. Dan banyak sekali cerita orang-orang Kristen dalam sejarah misi. Ketika mereka berdoa, terobosan rohani terjadi. Perkara-perkara besar terjadi. Kenapa? Karena ingat, saat kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan. Saat kita puasa kita menikmati Tuhan. Saat kita berdoa kita terhubung, kita memiliki sikap hati yang mengerti relasi dengan Tuhan, bukan transaksi dengan Tuhan. Saat kita berpuasa kita mengerti bahwa kita sedang menikmati Tuhan lebih daripada menikmati dunia ini. Seorang hamba Tuhan dari Belanda, saya sudah kunjungi rumahnya. Bernama Corrie ten Boom, dia tulis begini. Slide yang terakhir. Apakah doa menjadi setir dalam hidupmu atau ban serep dalam hidupmu? Apakah doa itu menjadi penentu arah hidupmu atau menjadi pilihan terakhir ketika engkau kehabisan, ketika engkau mengalami masalah bocor ban? Apakah Tuhan menjadi sesuatu yang utama bagimu atau yang lain? Dengan doa dan puasa, engkau sedang mengevaluasi itu. Saat engkau mulai berdoa dan berpuasa, motivasimu mulai di cross check oleh Tuhan. Apakah engkau sedang transaksi sama Tuhan atau engkau sedang menikmati Tuhan? Ini penting sekali doa dan puasa. Bukan untuk todong Tuhan, bukan untuk paksa Tuhan. Tapi untuk terhubung dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Terhubung dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Maka engkau akan lihat, tidak akan ada ketakutan dalam hidupmu. Engkau akan lihat, ada kepekaan dalam hidupmu sehingga engkau jadi berkat. Engkau akan menjadi pelaku kebangunan rohani.
ketika engkau terhubung dan menikmati Tuhan dalam doa dan puasa. Oleh sebab itu, marilah membangun hidupmu dalam doa dan puasa, bukan untuk bertransaksi dengan Tuhan, tapi untuk apa? Berelasi dengan Tuhan. Bukan untuk transaksi, tapi untuk relasi. Saya berdoa biar kita ditolong Tuhan memiliki cara pandang yang benar tentang doa dan puasa. Kalau kita baca dalam Alkitab, banyak peristiwa hebat terjadi ketika orang doa dan puasa. Ada banyak pengalaman-pengalaman spektakuler terjadi ketika orang doa dan puasa. Esther ketika dia doa dan puasa, yang harusnya dibinasakan, diselamatkan. Daniel ketika dia doa dan puasa, yang harusnya dia dimakan singa, singa jadi puasa juga. Niniwe yang harusnya ditunggang balikan oleh Tuhan, ketika mereka doa puasa, Tuhan mengampuni dan melawat kota itu. Yesus ketika dia doa dan puasa, mujizat pelayanan yang luar biasa terjadi. Petrus ketika mereka doa dan puasa, Roh Kudus melawat mereka dan tiba-tiba mereka bisa berbahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hidup di sekitar wilayah Israel sampai ke tanah Arab, sampai ke Afrika. Kalau kita belajar ketika orang-orang di Antiokhia berdoa dan berpuasa, Tuhan memberikan pengutusan misi kepada Paulus dan Barnabas. Ingat saya baik-baik ini. Doa dan puasa bukan transaksi sama Tuhan, tapi terhubung dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Kita berdoa sama-sama yuk.